muda apa anak yang paling tua? Yang paling muda, saudara. Dia ingin menjadi yang paling tua, bukan? Dia menipu abangnya dengan menjual kacang merah. Dia menipu papanya untuk mendapatkan berkat dengan hak asuhan itu. Dan Yakub pun ditipu oleh Laban dengan cara apa, saudara? Diberikan anaknya yang pertama. Saudara, Allah mengajarkan kepada Yakub, ya, bahwa kehidupannya dulu salah. Allah ingin agar Yakub berubah, saudara. Harusnya Yakub sadar, saudara. Tetapi tidak sadar juga, saudara. Dia tetap kerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Lalu kemudian, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia tetap menipu siapa? Menipu Laban dengan cara mendapatkan kambing domba, bukan? Saudara, dia mendapatkan hartanya semua dari situ. Saudara, Yakub tidak pernah sedikit pun dalam hidupnya berpikir bahwa Tuhanlah yang memimpin dia. Saya harus bersandar kepada Tuhan. Allah mengajarkan Yakub melalui peristiwa yang berbeda. Bahkan dia ditipu sama mertuanya sendiri. Tapi tetap, saudara, dia tetap tidak punya pemikiran bahwa oh ini rencana Tuhan. Oh ini berarti pimpinan Tuhan. Saya harus berubah. Enggak, saudara. Yakub tidak punya pemikiran demikian. Dia tetap berjuang dengan dirinya sendiri. Dia tetap bersandar pada pemikiran sendiri. Bahkan sampai dia menipu mertuanya pun untuk mendapatkan harta, dia melakukannya dengan dirinya sendiri. Saudara, sungguh sangat unik sekali seorang yang bernama Yakub ini, saudara. Seorang yang merasa dirinya oke, seorang yang merasa dirinya hebat, seorang yang merasa dirinya paling pantas, paling tepat untuk memimpin dirinya, bukan Tuhan. Saudara, ada orang kayak gini. Padahal Tuhan sudah menunjukkan berapa kali peristiwa-peristiwa besar, dan dia membayar harganya nggak sedikit, saudara. 14 tahun. Tetapi dia tetap, saudara, tidak kapok. Sampai terakhir, ya, kita melihat di dalam bagian perjalanan kehidupan kerohanian Yakub di Sungai Yabok. Ini bagian terakhir yang kita akan melihat bagaimana Tuhan benar-benar menghantam Yakub dengan keras melalui peristiwa ini, dan Yakub ingin Yakub berubah di dalam kehidupannya. Allah ingin agar Yakub berubah dalam kehidupannya. Saudara, kita melihat dalam Kejadian pasal 32, saudara. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, sampai semakin jauh, sampai situ aja, saudara, kita membaca firman Tuhan. Saudara, bagian terakhir daripada perjalanan Yakub, Tuhan membawa Yakub keluar dari Haran, ya. Dari padang Haran itu Tuhan membawa keluar dari rumah Laban, Tuhan membawa keluar. Dan saudara, kemana Yakub akan berjalan? Yakub tentunya akan kembali ke tanah Kanaan. Siapa yang akan ditemui di tanah Kanaan? Dia bertemu dengan musuh buyutannya, yaitu abangnya Esau. Terus saudara, sesungguhnya sesuatu yang unik sekali, saudara, ketika Yakub keluar dari rumahnya Laban, maka Yakub, saudara, di tengah perjalanan dia menyuruh orang-orang suruhannya bertemu dengan Esau, saudara, bawa harta benda. Tetapi saudara, pesuruhnya Yakub ini pulang. Waktu pulang dia bilang, Pak, Esau nggak mau terima. Tetapi Esau datang bawa 400 orang pasukan. Waduh, ya, saudara, dengan bawa 400 pasukan, saudara, maka Yakub langsung mikir, ini habis benar-benar. Kali ini maka hidup saya habis. Bukan saya yang meninggal, tapi istri saya, anak saya, dan bahkan seluruh harta saya habis ludes. Saudara, dalam pemikiran ini, maka satu yang dipikirkan oleh Yakub adalah bagaimana caranya untuk nyogok si Esau. Saudara lihat ya, dia pikirkan caranya untuk nyogok Esau. Dengan cara apa, saudara? Dia membawa seluruh harta bendanya untuk pertama kali nyampe kepada Esau. Dia bagi dua. Yang pertama, Lea pergi dengan harta bendanya, lalu kemudian kelompok yang kedua adalah Rahel dengan anak-anaknya. Saudara, ingat sekali lagi kenapa Lea ini kirim pertama kali? Karena Yakub tidak jatuh cinta sama Lea. Kasihan, saudara, ya. Jadi Lea, ya. Tapi si Yakub izinkan ya, saudara. Jadi Lea kelompok pertama pergi untuk bertemu dengan Esau. Kalau kelompok pertama ini dihabisi oleh Esau, masih ada kelompok kedua. Siapa? Istrinya, saudara. Yakub di mana? Kelompok yang
3. Jadi kalau sampai 2 kelompok ini habis dibantai sama Esau, maka Yakub masih bisa lari nggak? Masih bisa lari. Celaka kali orang saudara. Celaka. Dia berani korbanin istrinya sama anaknya. Saudara, ini Yakub loh, demi kepentingan dirinya, saudara. Dia nggak mau bersandar kepada Tuhan. Dia nggak mau mencari Tuhan, saudara. Padahal Tuhan sudah berjanji, puluhan tahun sebelumnya Tuhan sudah berjanji, aku akan memimpin kamu, aku sendiri akan memberkati kamu, melalui kehidupanmu, melalui keluargamu, kamu akan menjadi berkat. Tetapi Yakub sekali lagi tidak mau, saudara, bersandar kepada Tuhan. Di saat-saat yang genting Yakub melakukan demikian. Dan Alkitab dengan jelas mencatat di Sungai Yabok itu, saudara, Yakub seorang diri, nggak ada orang lain. Yakub sendiri, nggak ada orang yang bisa disuruh lagi. Nggak ada orang yang bisa dia katakan lagi. Nggak ada orang yang bisa diajak ngomong. Tinggal dia seorang diri. Dan Alkitab mencatat setelah dia seorang diri, maka ada seorang yang bergumul dengan dia, melawan dia. Dan Alkitab mencatat bahwa itu adalah Tuhan. Terus saudara, Tuhan sampai turun langsung mendapatkan Yakub. Terus saudara, Yakub di tengah keberadaannya, di tengah-tengah kehidupannya yang stres, yang dia mengandalkan dirinya sendiri, Tuhan turun tangan langsung mendapatkan Yakub. Bahkan Tuhan bergulat dengan Yakub, dikatakan semalam-malaman sampai fajar. Saudara bisa dibayangkan kalau seorang bergulat, umur Yakub pasti bukan masih muda, saudara, udah agak tua. Tapi dia masih bergulat, dia masih kuat, saudara. Bertarung dengan orang itu sampai semalam-malaman. Saudara, ini sesuatu yang menunjukkan, saudara, bahwa Yakub memang gak mau dikalahkan. Yakub memang tidak mau selalu mengalah. Yakub tidak mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Sampai-sampai, saudara, ketika dikatakan fajar menyingsing, maka orang itu melihat bahwa pergumulannya akan semakin berat, maka orang itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Dan ketika sendi pangkal paha dipukul, maka orang tersebut akan disebut Yakub tidak sanggup berdiri dengan 2 kakinya. Saudara, menarik sekali, Alkitab bahasa Inggris tidak menuliskan pukul itu dalam kalimat, dalam kata hit. Ya, kalau pukul itu hit, saudara ya. Nah, tetapi saudara, Alkitab bahasa Inggris mencatatnya dalam kata touch, disentuh, bukan dipukul, disentuh. Jadi pangkal pahanya Yakub hanya disentuh dan terpelecoklah Yakub. Saudara, Yakub selama ini berdiri di atas 2 kakinya. Yakub selama ini merasakan bahwa dia bisa mengatur kehidupannya. Yakub merasakan bahwa dia tidak perlu tunduk kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan. Bahkan dia pun ingin mengatur Tuhan. Maka di malam itu, setelah pagi ingin menjelang pagi, maka Tuhan menyentuh bagian kekuatannya Yakub. Satu aja yang disentuh oleh Tuhan, maka Yakub langsung ambruk, saudara. Kekuatan Yakub semuanya langsung lepas. Kakinya terpelecok, saudara, dia tidak bisa berdiri lagi dengan 2 kakinya. Seolah-olah, saudara, Tuhan ingin mengatakan, kamu selama ini bertopang dengan dirimu sendiri, kamu mengandalkan kekuatanmu, kamu mengandalkan kesehatanmu, kamu mengandalkan pemikiranmu. Sekarang ketika satu itu disentuh oleh Tuhan, maka kamu sudah keok. Manusia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan Yakub, saudara, terjatuh. Dan dikatakan, saudara, firman Tuhan mengatakan, Yakub memegang orang itu, memegangi orang itu. Dan dia berkata, jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Jangan pergi. Saudara, Yakub di situ baru sadar bahwa dia bergumul dengan Tuhan. Ketika dia terpelecok, dia baru sadar bahwa dia sangat amat membutuhkan Tuhan. Ketika dia terpelecok, dia baru sadar bahwa selama ini yang dia andalkan, yang dia jagokan, yang dia pikirkan, semuanya tidak berguna. Dia perlu Tuhan. Makanya saudara, Yakub berkata, Tuhan, jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Yakub sadar, saudara, kalau Tuhan pergi dan tidak meninggalkan berkatnya, maka Yakub menjadi orang yang tetap sabar. Dan Alkitab mencatat, Allah tidak memberikan berkat lain, saudara. Allah tidak mengatakan, oke, aku berikan kamu berkat yang berkelimpahan, nanti ketemu Esau kamu akan beres. Enggak, saudara. Tapi Tuhan menjawab Yakub dengan bertanya, siapa namamu? Siapa namamu? Saudara, buat kita mungkin nama nggak ada artinya, saudara ya. Tetapi buat orang-orang Yahudi, saudara, nama memiliki satu karakteristik kehidupan seseorang. Kalau itu dia sebut nama Yakub, itu menggambarkan seluruh kehidupannya selama ini. Yakub si penipu, Yakub orang yang bersandar dengan dirinya sendiri, Yakub seorang yang tidak mau tunduk kepada siapapun,
Yakub seorang yang egonya tinggi. Yakub seorang yang selalu mementingkan dirinya dan dibandingkan dengan orang lain. Yakub seorang yang tidak mau peduli terhadap orang lain. Yakub yang ingin memuaskan nafsunya dengan cara apapun. Yakub yang terlebih lagi, dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika Yakub menyebutkan nama saya, Yakub, saudara, dia mengamarkan, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini keberadaan diri saya. Ini seluruh kehidupan saya selama ini saya jalani. Saya menjalani kehidupan saya tanpa Tuhan. Saya menjalani kehidupan saya dengan kekuatan saya sendiri. Saya menjalani kehidupan saya dengan pemikiran saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri. Dan ini saya di hadapan-Mu, saya menyerah. Nah, Tuhan berkata, namamu bukan dipanggil lagi Yakub, tetapi Israel. Saudara, kayaknya unik, kayak biasa aja ya, nama diganti nama, ya Yakub jadi Israel. Apa sih artinya? Terus saudara, Israel punya arti sangat mendalam. Yakub seorang yang tidak mau bergantung kepada Tuhan, tapi Israel orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu melawan Allah dan kamu menang. Kamu menang bukan karena Allah kalah, bukan, tetapi kamu mengalahkan dirimu sendiri. Kamu membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Saudara, makanya kalau kita membaca dalam kitab-kitab berikutnya, saudara ya, dalam sepanjang kitab Alkitab, dalam Alkitab kita mendapati, saudara, kalau disebut Yakub, maka bangsa Israel itu menjadi bangsa yang jauh daripada Tuhan. Ya, hai kamu Yakub, keturunan Yakub. Nah, saudara, ini menunjukkan saudara bagaimana orang yang hidupnya saudara tidak mau bergantung kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berkatakan Israel, maka saudara, Israel disebut adalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Saudara lihat ya. Jadi kalau saudara nanti membaca dalam Alkitab, kitab Mazmur, kitab Yesaya, disatakan di sana firman Tuhan selalu menjelaskan, hai Yakub, berarti saudara ini menunjukkan kepada pribadi yang tidak mau bergantung kepada Tuhan. Tetapi kalau disebut sebagai Yakub, maka orang ini orang yang bergantung kepada Israel. Israel, bangsa Israel. Saudara, apa yang kita pelajari daripada kehidupan daripada Yakub ini? Saudara, Yakub lahir di dalam keluarga yang disfungsi. Dan kalau pandangan orang umum mengatakan bahwa Yakub adalah korban, bukan? Ya, Yakub korban bukan, saudara. Dia mau nggak dilahirkan dalam keluarga Ishak? Nggak mau. Tapi dia lahir di keluarga Ishak yang disfungsi, sehingga menjadikan dia adalah korban. Saudara, saya mau berkata, pandangan umum ini sama. Saudara, kita punya pilihan. Hidup kita punya pilihan. Kita bukan korban. Kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita. Kita tidak bisa menyalahkan mama kita. Kita tidak bisa menyalahkan keluarga kita ketika kita menjadi pribadi yang ada saat ini. Terus orang kita punya pilihan. Hidup kita diberikan pilihan. Kita bukanlah korban. Tapi sering